Ragnarok adalah perang besar dalam mitologi Nordik atau bisa dikatakan sebagai kiamatnya orang-orang Skandinavia. Selain itu, peristiwa Ragnarok juga dapat diartikan sebagai perang terakhir para dewa yang penuh dengan kekacauan. Bagi para bangsa Viking, Ragnarok adalah sebuah ramalan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. Lalu, apa yang menjadi penyebabnya? Kejadian-kejadian apa saja yang menandakan munculnya peristiwa besar tersebut? Langsung saja, ini pembahasannya. Dikatakan sebenarnya Ragnarok tidak hanya sebatas mengenai perang antara dewa-dewa dan para monster saja. Dalam Prose Edda of Snorri Sturluson, yaitu sebuah karya yang berisi mengenai kumpulan-kumpulan cerita kuno masyarakat Nordik, Ragnarok juga merupakan rentetan peristiwa atau proses menuju akhir dunia yang berujung pada terjadinya perang antar makhluk immortal tersebut. Menurut Prose Edda of Snorri Sturluson, sosok kunci yang memicu awal terjadinya peristiwa Ragnarok ini adalah Loki, sang dewa penipu. Diceritakan ketika itu Loki menjadi penyebab utama dari kematian saudaranya sendiri bernama Balder, sang dewa cahaya dan musim panas. Balder juga merupakan salah satu anak kesayangan dari Dewa Odin dan Frigga. Menariknya, Balder ini adalah sosok yang kebal terhadap benda apapun yang ada di dunia. Hal itu karena atas rasa sayang sang ibu, yaitu Frigga, yang tidak ingin jika anaknya harus terluka. Frigga mengucapkan sumpah bahwa tidak ada satupun benda di dunia yang dapat melukai anaknya tersebut. Sampai suatu hari di Asgard, diadakanlah kontes uji kekebalan Balder. Semua dewa mengikutinya dengan menyerang Balder menggunakan senjata terbaiknya. Dan bagi siapapun yang berhasil akan diberikan hadiah oleh Odin. Namun ternyata tidak ada satupun yang berhasil melukai Balder. Di saat-saat terakhir kontes, datanglah seorang dewa buta saudara dari Balder yang bernama Hoder. Dengan menggunakan anak panah yang terbuat dari tanaman mistletoe, ia berhasil menancapkannya tepat di bagian jantung Balder. Seketika, Balder langsung terjatuh dan tewas di tempat. Hoder sebenarnya tidak pernah menyangka akan terjadi seperti itu. Akhirnya, ia dibawa dan langsung diinterogasi mengenai senjatanya itu. Ketika diinterogasi itulah, terungkap bahwa ia mendapatkan anak panah tersebut dari Loki. Dan di saat itu juga, Frigga teringat bahwa ternyata dirinya tidak menyumpahi tanaman mistletoe karena dianggapnya sebagai tanaman biasa yang tidak berbahaya. Dan yang paling fatal, ia sempat menceritakan hal tersebut kepada dayangnya. Namun pembicaraan antara keduanya itu berhasil didengar oleh Loki. Setelah semuanya terungkap, Odin menjadi murka terhadap Loki. Odin memerintahkan semua dewa untuk menangkap Loki dan menghukumnya. Setelah Loki berhasil ditangkap, ia langsung disidang dan diputuskan atas hukumannya itu. Dalam putusannya, Odin menyuruh salah satu anaknya yang lain bernama Vali untuk membunuh anak Loki, yaitu Narvi. Vali memiliki kemampuan dapat merubah wujudnya menjadi seekor serigala. Akhirnya, dengan sosok serigalanya itu, Vali berhasil membunuh Narvi dan membawa isi perutnya ke Asgard. Setelah sampai, isi perut tersebut disihir agar menjadi sekeras besi dan dipakai untuk mengikat Loki. Dan inilah hukuman Loki yang sebenarnya. Loki dihukum dengan cara diikat menggunakan isi perut anaknya pada sebuah batu yang besar. Lalu Odin juga menambahkan seekor ular berbisa dan diletakkan tepat di atas wajahnya Loki. Tujuannya agar bisa ular tersebut menetes pada wajahnya dan ini menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Loki. Setiap bisa yang menetes pada wajahnya, Loki akan berteriak kesakitan dan meronta-ronta hingga menyebabkan dunia bergetar. Dan menurut masyarakat Skandinavia, inilah yang menjadi asal-usul terjadinya gempa bumi. Fimbulwinter adalah peristiwa 3 musim dingin panjang yang terjadi secara berturut-turut. Jika mengenai musim dingin, tentu akan berkaitan terhadap kehidupan manusia khususnya dalam hal sumber makanan. Dalam peristiwa ini, banyak tanaman yang gagal tumbuh yang mengakibatkan banyak manusia yang tewas karena kelaparan bahkan hingga saling bunuh untuk bertahan hidup.
Yang menjadi menarik, menurut Folkestone dalam bukunya yang berjudul Nordic Heathendom, fase dari Fimbulwinter ini masih berkaitan dengan peristiwa di tahun 536 Masehi, yaitu tahun terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Di tahun tersebut terjadi penurunan suhu bumi yang sangat ekstrim, yang mengakibatkan banyak kematian para penduduknya. Link pembahasan lengkapnya ada di bio. Kembali pada kepercayaan Skandinavia, musim dingin yang panjang tersebut diakibatkan oleh 2 ekor serigala legendaris Nordik yang bernama Skoll dan Hati. Diceritakan bahwa 2 ekor serigala tersebut memakan matahari dan bulan yang membuat keadaan Yggdrasil makin kacau dan terjadilah gempa besar yang menghancurkan sisa-sisa dari peradaban. Karena saking besarnya kekuatan gempa, Loki berhasil lepas dari hukumannya. Tidak hanya Loki, ada Fenrir yaitu serigala raksasa anak dari Loki yang ketika itu dibelenggu di alam bawah oleh para dewa karena kekuatannya yang besar dan dianggap berbahaya juga turut lepas. Loki yang sudah terbebas dan memiliki dendam berniat untuk menghancurkan Asgard dan para dewanya. Ia akhirnya meminta bantuan dari ketiga anaknya yaitu Fenrir, Hel sang dewi kematian, dan Jormungand seekor ular laut raksasa. Namun, karena merasa kekuatannya itu masih belum cukup kuat, Loki membuat semacam kelompok atau aliansi dengan seluruh raksasa di Jotunheim dan Muspelheim, khususnya dengan Surtur, sang pemimpin raksasa api. Loki mengajak mereka semua karena raksasa itu memiliki dendam yang sama terhadap para dewa di Asgard. Sebelumnya, mereka pernah mencoba untuk masuk ke Asgard namun gagal karena tidak dapat menembus pintu gerbangnya yang dijaga oleh Heimdall. Singkat cerita, Loki dan para monster akhirnya sepakat untuk menyatukan kekuatan dan bersiap untuk berperang melawan para dewa di Asgard. Karena merasa sudah memiliki kekuatan yang powerful, akhirnya Loki dan pasukannya pergi menuju Bifrost, yaitu pintu gerbang milik Asgard. Sesampainya di sana, Heimdall sang penjaga pintu langsung meniupkan trompet Gjallarhorn sebagai peringatan bagi para dewa kalau pasukan musuh sudah siap bertempur. Dengan semangat yang berapi-api, Odin bergegas mengangkat senjatanya. Aesir atau para dewa Asgard berkumpul untuk bersiap. Lalu ada 800 pasukan Einherjar yaitu pasukan terbaik dari Valhalla dan terdapat juga Vanir atau para dewa Asgard yang memiliki kekuatan sihir. Setelah semua berkumpul, mereka pergi menuju Vigridar yaitu dataran luas yang akan menjadi arena pertempuran Ragnarok. Sesampainya di sana, ternyata Loki dan pasukannya sudah menunggu. Akhirnya perang pun dimulai. Pertarungan yang terjadi sangatlah sengit, seperti misalnya Thor sang dewa petir melawan Jormungand. Sebenarnya, Thor sudah berhasil terlebih dahulu membunuh Jormungand. Namun sesaat sebelum Jormungand benar-benar mati, ia menyemburkan bisanya dan mengenai Thor hingga akhirnya tewas. Loki sendiri bertarung melawan Heimdall sang penjaga pintu gerbang Asgard. Namun keduanya sama-sama tewas. Lalu ada Odin yang harus menghadapi Fenrir juga harus tewas karena kekuatan Fenrir yang begitu brutal. Odin sebenarnya sempat berhasil menancapkan Gengner tepat pada bagian jantungnya. Namun karena Fenrir kuat dan Odin yang semakin kelelahan, Fenrir langsung dengan mudahnya memakan Odin sekaligus. Melihat sang ayah dimangsa oleh Fenrir, Vidar yang juga anak Odin tidak terima dan menyerangnya. Vidar yang memiliki senjata berupa sepatu khusus, ia langsung menargetkan bagian rahang bawah Fenrir lalu menginjaknya, serta rahang atasnya dibuka lebar-lebar sampai mulutnya robek dan rahangnya patah. Akhirnya Fenrir pun tewas. Surtur sang pemimpin raksasa api menyadari bahwa sudah banyak yang tewas dan kehilangan kekuatan terbaiknya dari kedua belah pihak tersebut. Dengan menggunakan pedang apinya, ia membakar seluruh Yggdrasil. Peristiwa pembakaran inilah yang benar-benar ditulis oleh masyarakat Nordik dengan bunyi seperti berikut. Asgard, Midgard, Alfheim, Jotunheim, dan seluruh dunia berubah menjadi pembakaran. Api menyala-nyala, asap mengepul, abu hanya ada abu. Para Einherjar akan mati. Para pria, wanita, dan anak-anak Midgard akan mati. Para elf dan dwarf akan mati. Para Jotun akan mati,
Para penghuni alam bawah akan mati, burung-burung dan binatang akan mati, matahari akan menjadi gelap dan tidak akan ada bintang di langit, dunia akan tenggelam dalam lautan. Walau demikian, ternyata masih ada beberapa dewa yang selamat dari peristiwa Ragnarok seperti diantaranya adalah Vidar, Vali, kedua anak Thor yaitu Modi dan Magni, lalu juga dewa misterius bernama Hunir, serta Balder dan Hoder yang di awal kisah sudah tewas namun nantinya akan dibangkitkan kembali sebagai generasi penerus para Aesir di dunia. Menurut ahli sejarah dan kebudayaan Nordik bernama Jackson Crawford, masyarakat Skandinavia dalam memandang sebuah kehidupan seperti sebuah siklus yang berulang-ulang. Seperti jika terjadi sebuah akhir dari sesuatu, maka akan muncul sesuatu awal yang baru. Jika terjadi kehancuran, maka akan ada penciptaan. Jadi setelah Midgard dibakar oleh Surtur, muncullah banjir yang sangat besar yang dimana setelahnya muncul awal kehidupan yang baru. Setelah keadaan semuanya semakin baik, diutuskanlah Adam dan Eve sebagai penerus siklus kehidupan di bumi. Lalu kehidupan di Midgard pun akan terulang kembali dan terus seperti itu.